Tahun ini saya pikir sudah hampir dengan tahun 2020 2002 ya, sampai dengan sekarang kurang lebih 19 tahun kita telah berusaha untuk bagaimana Papua Selatan ini menjadi definitif, menjadi sebuah provinsi. Artinya perjuangan yang tidak sia-sia. Nah, oleh sebab itu sampai dengan sekarang kemudian ada respon lampu hijau dari pemerintah pusat tentang bagaimana kepentingan strategis nasional untuk Provinsi Papua Selatan ini menjadi definitif, sehingga ini menjadi satu hal yang positif bagi daerah selatan dengan sementara 4 kabupaten, Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mapi, untuk kemudian dengan sigap menyambut hal positif yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga sampai dengan sekarang tim sedang bekerja untuk mempersiapkan administrasinya, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi persyaratan Provinsi Papua Selatan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita telah bertemu, kemudian memang ada informasi terakhir bahwa di dalam Undang-Undang 23 2014 memenuhi unsur administrasi adalah 5 kabupaten kota. Kalau misalnya ada 4 kabupaten maka ada 1 kota, tetapi kalau misalnya satu kotanya kota madianya belum memenuhi syarat, maka harus ada 5 kabupaten. Nah, oleh sebab itu beberapa saat yang lalu Kabupaten Pegunungan Bintang ikut dalam salah satu persyaratan administrasi tersebut. Namun di situ ada terjadi pro dan kontra, tetapi kemudian kita kembalikan lagi ke pemerintah pusat. Ketika memang ini ada kepentingan strategis nasional, maka bisa saja terjadi dengan beberapa catatan. Walaupun memang ada informasi juga dan kita lihat kenyataan menyangkut dengan budaya yang mungkin tidak begitu pas ya, dengan budaya-budaya dari wilayah Pegunungan Bintang dan seputarannya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat apa sih kepentingan daripada Provinsi Papua Selatan, yang pertama bahwa kita akan lebih maksimal dalam pemerataan pembangunan, yang kemudian rentan kendali, kita memperpendek ya rentan kendali. Kemudian yang ketiga, potensi-potensi daripada sumber daya manusia, terutama UAP, kita bisa lebih maksimal. Ada beberapa hal yang menjadi positif, terutama juga dalam pengelolaan keuangan yang secara definitif punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, oleh sebab itu hal-hal positif ini yang kemudian secara garis besar nanti di tanggal 26, tanggal 27 bulan April ini kita ada pertemuan rapat antar bupati dan juga ketua DPR se-Papua Selatan yang terdiri dari 4 kabupaten tadi, untuk mendiskusikan bagaimana persiapan-persiapan kita untuk memproses pelaksanaan Provinsi Papua Selatan ini menjadi definitif. Tentunya pasti kita juga membicarakan masing-masing kabupaten untuk mempersiapkan dana hibah masing-masing untuk bagaimana mendukung proses daripada pelaksanaan, persiapan dan lain-lain untuk Provinsi Papua Selatan. Mudah-mudahan saja ada pro dan kontra dari masyarakat, tetapi hendaknya mungkin kita bisa berpikir positif ke depan untuk anak cucu kita ke depan, sehingga kepentingan atau apa yang diinginkan oleh beberapa masyarakat juga perlu kita sosialisasikan sehingga semua masyarakat bisa menerima dan mendukung Papua Selatan ini menjadi provinsi yang definitif. Mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan secepatnya dan kemudian pemerintah pusat juga bisa segera merealisasikan apa yang direncanakan, diprogramkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, Bapak, kalau berdasarkan presentasi Bapak, progres yang sudah dikejar untuk pembangunan ataukah realisasi dari Papua Selatan yang definitif ini sudah berapa persen Bapak kira-kira? Ya, saya pikir kalau dari sisi fisiknya kita kurang lebih sudah ya 60-70% ya, sudah sangat memenuhi syarat. Ada beberapa syarat administrasi yang menyangkut dengan batas wilayah, tetapi ini kemudian menjadi satu catatan untuk segera bisa diselesaikan. Tetapi syarat-syarat administrasi lain kurang lagi saya pikir cukup memenuhi untuk kita menjadi sebuah provinsi. Kalau 4 kabupaten ini kita kurang lebih 115.000 km persegi ya, secara keseluruhan. Merauke sendiri 47.000 km persegi. Nah, oleh sebab itu dengan jumlah luas wilayah yang cukup besar, kemudian jumlah penduduk dan juga penyelenggaraan pemerintah di 4 kabupaten ini juga cukup baik, saya pikir ini menjadi dasar yang kuat untuk
kita menjadi sebuah provinsi yang definitif. Kalau misalnya masalah-masalah sarana dan prasarana, saya pikir semua bisa dengan perlahan kita memenuhi, tapi satu sisi sebagai dasar fondasi, Merauke sudah siap menjadi provinsi, sebagai ibu kota provinsi. Banyak Bapak yang mempertanyakan tentang kesiapan sumber daya manusia dalam hal memasuki pemerintahan baru nanti Bapak ya, daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan. Nah kira-kira Bapak kalau sampai Papua Selatan ini terbentuk, kira-kira ada tidak keuntungan-keuntungan atau mungkin kelebihan-kelebihan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bapak? Iya, saya pikir pasti ya. Pasti pertama, keuntungan bagi masyarakat adalah pertama karena pemerintah tersebut mengelola keuangannya secara definitif, provinsi secara definitif. Lalu kemudian dari situ dia akan mempunyai otonomi sendiri ya, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi kepentingan masyarakat. Sehingga ini pasti pelayanan publik terhadap masyarakat pasti otomatis lebih dominan. Lalu kemudian yang berikut, sumber daya manusia pasti dengan sendirinya akan lebih berkembang lebih pesat. Artinya kalau kita menghitung sekarang potensi atau sumber daya manusia yang ada dengan minimal, kita tidak bisa menunggu. Ya, artinya bahwa proses ini harus kita jalan terus sehingga lebih maksimal, kita bisa maksimalkan potensi-potensi terutama SDM setempat. Kalau kita misalnya mempersiapkan SDM dulu, maka kita perlu waktu yang panjang dan mungkin agak terhambat atau tersendat agak lama. Tetapi ketika memang dengan sumber daya yang ada, kita sambil mempersiapkan, kita sosialisasikan, tetapi kemudian kita juga sambil berjalan provinsi ini kita definitifkan, maka sumber daya manusia itu akan lebih maksimal kita laksanakan, mempersiapkan seluruh bidang yang kita inginkan. Dan juga mungkin untuk komunikasi ke pusat lebih mudah Bapak ya? Iya, rentan kendalinya lebih mudah. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih mudah. Baik. Bapak sebagai seorang wakil rakyat Bapak, bagaimana Bapak kan sering jalan mungkin melihat beberapa perbandingan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Ya. Nah untuk SDM sendiri di Kabupaten Merauke Bapak, apakah memang sudah mumpuni untuk bersaing ketika kita berdiri sebagai Papua Selatan Bapak? Ya, saya pikir SDM kita untuk Papua Selatan ini cukup punya potensi ya. Cuma kita agak tersendat, agak terhambat untuk lebih mempercepat ya, lebih mempercepat, mendalami daripada potensi-potensi yang ada. Oleh sebab itu, ketika ini provinsi menjadi definitif, maka saya yakin sumber daya manusia ini kita lebih greget untuk meningkatkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada. Kenapa? Karena sementara berjalan ini, yakin pasti dengan kemampuan keuangan daerah yang juga tidak maksimal, pasti sumber daya manusia juga kita tidak maksimal seperti itu. Sehingga saya harapkan potensi-potensi yang ada sekarang kita bisa kembangkan, kita bisa laksanakan dengan maksimal ketika provinsi ini kita menjadi definitif. Baik Bapak.